اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Monggo ngopi-ngopi Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat para sahabat-sahabat yang sudah sudi mengucapkan salam di komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila ada saudara-saudara yang mau naik, silakan. Kita temu kangen, ngobrol-ngobrol, nyantai-nyantai, enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau naik? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Raden, terima kasih. Waalaikumsalam. Nak tanya Allah siapa? Bila bertanya Allah siapa, lah diri kita ini loh siapa? Jadi bila tanya Allah itu siapa, ya kita harus tahu diri kita ini siapa. Percuma dijawab Allah itu siapa bila kita kepada diri kita saja tidak tahu. Maka dari itu man arafa nafsahu, barang siapa tahu diri manusianya yang hanya makhluk itu tak bisa menciptakan apa-apa, alias diam, menang, hening, itulah makhluk.
Makhluk itu tidak bisa menciptakan apa-apa, tidak bisa menciptakan duduknya, tidak bisa menciptakan berdirinya, tidak bisa menciptakan sholatnya, tidak bisa menciptakan ibadahnya, tidak bisa menciptakan naik mobilnya, tidak bisa menciptakan ke pasar, tidak bisa menciptakan ke kebunnya, tidak bisa menciptakan bekerja dan sebagainya. Itulah makhluk yang tidak bisa apa-apa, alias hening saja. Itulah maknanya bila manusia mencari Tuhannya harus hening. Hening itu apa maknanya? Heningkan dirimu agar engkau bertemu dengan kemakhlukanmu. Bila dirimu sudah hening, sudah tidak usah tanya lagi Allah itu siapa. Bila kita sudah tahu diri kita siapa, maka faqad arafa rabbahu, nyatalah Allah. Begitu jawabannya Kang Mas. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ali pernah mondok di mana? Mondok di mana-mana. Cari guru kemana-mana dulunya. Pencarian ya disiksa dulu. Disiksa cari guru kesana kemari. Baiat kesana kemari. Berguru. Meninggalkan anak demi berguru. Ya begitulah. Waktu mudahnya dulu setelah sekolah pernah mondok di Jember, Baitul Arkom, cabangnya Gontor di Balung, Jember. Begitu Kang Mas. Bagaimanakah cara mengenal diri? Cara mengenal diri ya harus kita pelajari sejarah diri kita sendiri. Contoh begini, saya usia 50 tahun. Dulu sebelum saya terlahir, diriku ini diri siapa? Diriku inilah diri Allah. Sebelum aku bisa ngaku-ngaku bahwa diriku Abdul Halim. Karena yang ada hanya Allah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci bersih. Kenapa kok dikatakan suci bersih? Padahal bayi tidak bisa sholat. Padahal bayi tidak bisa puasa. Padahal bayi tidak bisa berzikir. Kok disebut suci? Karena bayi tetap di dalam hakikat diri sejati kemakhlukannya yang hening dan yang tak bisa apa-apa. Itu yang harus disadari. Bila kita tidak menyadari sejarah kita sendiri, dari mana kita didatangkan, dari mana kita diciptakan, dari tanah menjadi tumbuhan, dari tumbuhan menjadi hasil tumbuh-tumbuhannya ini buah-buahan, sayuran dan padi. Dari buah-buahan, sayuran dan padi dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur. Ketika kedua orang tua kita berjumpa, bertemulah sel sperma dan sel telur menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi yang suci. Jadi diri siapa waktu saat badan ini di tanah, di tumbuhan, di buah-buahan, sayuran dan padi, ketika badan ini di sel sperma dan sel telur, ketika badan ini di gumpalan darah, ketika badan ini di gumpalan daging, ketika badan ini di janin, dan ketika badan di bayi. Diri siapa itu? Ketika kita masih malam, ketika kita masih gaib, ketika kita belum ada, yaitu kan ya diri Allah. Bagaimanakah cara mengenal diri? Iya, selamilah dirimu, kembalikanlah dirimu ke asal mulanya. Asalnya gaib, tidak ada, ya kembalilah kepada ketiadaanmu. Maknanya jadilah malaikat yang mau sujud kepada Adam. Malaikat yang mau sujud kepada Adam itu maknanya bagaimana?
Malaikat tahu dirinya bahwa dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah yang menghidupinya. Itulah para malaikat. Hatinya selalu suci, bersih dari yang selain Allah. Kenapa? Karena malaikatnya tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Akan tetapi iblis setan tak mau bersujud kepada Adam, sama halnya seperti Abdul Halim saat ini tidak mau bila Abdul Halim dikatakan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Abdul Halimnya tidak mau Abdul Halim. Maunya Abdul Halim apa? Abdul Halim saja yang ada, Allahnya gaib. Ini kan setannya Abdul Halim ini. Inilah Abdul Halim setan itu. Tidak mau sujud kepada asal usulnya. Tidak mau sujud kepada keadamannya, ketiadaannya, kegaibannya. Itulah cara untuk mengenal diri. Yang memang harus belajar dan terus belajar, Kang Mas. Di sini kita belajar bersama-sama. Semoga jawabannya bisa diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, bila ada yang mau naik silakan. Jadi sejatinya manusia itu sudah dekat dengan Allah. Seluruh manusia itu selalu dibimbing, dipelihara, dicukupi oleh Allah. Tapi manusianya tidak sadar. Siapapun manusianya, agama apapun golongannya, alirannya, semua manusianya sudah bersujud, sudah bertasbih kepada Tuhannya. Kalau manusia tidak bersujud kepada Tuhannya, kalau manusia tidak bertasbih kepada Tuhannya, ya tidak akan ada manusia. Tidak akan tercipta manusia. Tidak akan wujud manusia. Tidak akan hidup manusia bila manusianya tidak bersama Tuhannya. Tapi manusia kebanyakan tidak mau menyadari hal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Kenapa diri kita ada merasakan sakit-sakitan, banyak penyakit? Karena yang ada masih manusianya, karena yang ada masih anarnya, karena yang ada masih jinnya yang terbuat dari api. Ya maka sakit-sakitan terus. Disakit-sakiti oleh babakan dunia, disakit-sakiti oleh babakan jabatan, pangkat, kekayaan dan sebagainya. Yang mana sakit itu parah dan parah karena hatinya yang sakit. Tur manusianya. Allah lah yang menyembuhkan manusianya dari mara bahaya. Karena Allah lah yang sebagai pelindung manusianya. Kenapa? Karena manusianya sudah bersujud dan bertasbih. Manusianya sudah menerima bahwa dirinya gaib, hanya Allah yang wujud. Maka hatinya akan sembuh dari berbagai macam penyakit. Hatinya tidak takut apa-apa lagi. Hatinya tidak sedih tentang apa-apa lagi. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semua sudah diurus Tuhannya. Kenapa? Karena manusia sudah sujud dan selalu bertasbih, hanya memuliakan yang ada, yang wujud, yang hidup, hanya Allah sahaja. Begitu, Kang Mas. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami. Silahkan, ada yang mau naik? Ada pertanyaan lagi, macam mana cara menghilangkan keakuan diri, Kang Guru? Caranya ya relakan dirimu, pasrahkan dirimu kepada Allah yang menciptakan kamu, yaitulah Islam. Kalau kita tidak masuk agamanya Allah, kalau kita tidak masuk Islamnya, yang Islam versinya Allah, bukan Islam versinya manusia. Maknanya Islam versinya Allah itu rela manusianya, ridho manusianya hanya dikuasai Allah, kembali kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud ketika manusianya sudah merelakan bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, maka akan terwujudlah innani anallah.
Sesungguhnya aku ini Allah yang bilang di dalam Al-Quran. Fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat demi mengingat aku. Makna dirikan solat itu apa? Dirikan di dalam hatimu bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusiamu. Itulah yang dimaksud zikir itu. Kalau di dalam hati kita yang berdiri kokoh masih hidup manusianya, masih hidup hawa nafsunya, ya belum dikatakan sholat, tapi maksiat, ingkar hatinya kepada Allah. Apa buktinya? Allah kalah wujud dengan kita, Allahnya gaib, kita yang wujud. Ya ingkar terus manusianya, ya sakit terus manusianya, ya tertolak terus amal ibadahnya. Kenapa? Karena amal ibadah kita selama ini termasuk saya hanya diperuntukkan untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Sholat sendiri, dimakan sendiri. Sholat sendiri, diakui aku yang sholat. Iya kan? Tidak pernah dipersembahkan kepada Tuhannya. Ibadah sendiri, aku yang merasa ibadah, tidak akan pernah dipersembahkan ibadah kepada Tuhannya. Kenapa? Karena belum Islam. Karena belum merelakan, meridhokan bahwa hidup dan badan ini milik Allah, ya tidak bisa selamat. Karena hanya kepada Allah lah tempat keselamatan manusia, tempat kembalinya manusia kepada Tuhannya. Rabbil alamin. Assalamualaikum Gusmu. Salam hormat dan santunku selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya kok kecil ya? Bentar ya. Alhamdulillah. Suara saya bisa didengar Kang Gus? Bisa Kang Mas. Alhamdulillah. Menggelegar suaranya Kang Gusmu. Monggo ditambah-tambahkan. Kula pun butuh pencerahan Kang Mas. Izin bertanya aja Kang. Iki monggo. Ketika manusia sudah sadar dengan hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah apa yang dilakukan selanjutnya biar sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sudah Kang Mas. Alhamdulillah. Langkah apa yang wajib dilakukan manusia bila manusianya sudah sadar bahwa hidup ini, badan ini hanya milik Allah? Ya kita ya tidak harus melangkah-langkah lagi Kang Mas. Langkah apa yang kita lakukan wong kita sudah tenggelam dan kembali kepada Allah? Ya hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, bukan kita lagi yang berkuasa atas Allah. Iya kan Kang Mas? Betul Kang Mas. Biar sempurna Muhammad Rasulullah Kang Mas. Nah itulah jadi orang-orang yang kembali kepada Allah itulah kembali menjadi khalifahnya Allah, menjadi utusan Allah. Dan selama ini ternyata kita menjadi khalifahnya hawa nafsu, menjadi rasulnya hawa nafsu tanpa kita sadari. Ya kan Kang Mas? Iya Kang Mas. Oke. Monggo Kang Dul Hilmi nggih, monggo. Salam hormat kula. Ya, mohon putus suaranya Kang Mas. Mohon bertanya Kang Guru. Oke, monggo. Mohon soalan pertanyaannya apakah dia maksudkan hakikat berpuasa di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Apakah hakikat berpuasa di bulan Ramadan? Kang Gusmu monggo dijabarake kula nggih kepingin mireng, kepingin mendengar penjelasan Gusmu. Kita di sini kan sama-sama belajar mudzakarah, sama-sama belajar, sama-sama mengemukakan pendapat. Monggo Kang Gusmu silahkan. Monggo Kang Mas jenengan mawon niki sama dengan saya menerangi lilin di siang hari Kang Mas. Boten, kita sama-sama belajar kok. Kita sama-sama makhluk kedudukannya.
Ini pun lek ngoten. Jadi apa sih makna puasa di bulan suci Ramadan? Namanya saja bulan suci Ramadan. Manusianya harus suci dulu baru bisa berpuasa Ramadan. Tapi bila manusianya masih kotor, apa maknanya manusianya masih kotor? Manusianya masih lebih wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada Allah. Ya berarti ya tidak bisa menghadapi bulan suci Ramadan. Ya tidak, Kang Mas? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri